Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascual Gaji dari kelas 4A dengan NPM 2459201109. Baik, pada tugas UTS ini saya akan mengerjakan tugas UTS tentang studi kasus Sistem Informasi Manajemen Platform PPC dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan Bapak pengampu saya, Bapak Ahmad Yudi, Eskom Mkom. Baik, yang pertama saya buat yaitu adalah diagram konteks. Untuk studi kasusnya namanya Sistem Informasi Manajemen Platform PPC. Baik, yang pertama itu kita akan buat aja diagramnya. Di sini diagramnya saya akan buat diagram sistem dari manajemen platform PPC ini. Di sini namanya sistem platform PPC. Lalu untuk atributnya di sini saya di kiri adalah si pengelola atau admin. Lalu di kanan itu adalah atributnya pelanggan. Ntar saya besarkan dulu. Baik, di sini admin dia bisa dengan sistem dia bisa mengelola data produk, kemudian dia bisa mengelola data pelanggan, kemudian dia bisa mengelola data tenaga kerja, kemudian dia bisa mengelola data pelanggan, data pemesanan. Nah, di sini si sistem akan mengirim lagi ke atribut admin dengan informasi dari produk ya. Informasi dari pelanggan, terus informasi dari tenaga kerja, dan status pemesanan, terus informasi pemesanan, lalu jadwal pemasangan, serta laporan. Sip. Oke, selanjutnya itu adalah atribut pelanggan. Dia mengirim sistem di sini. Dia merequest ke sistem berupa permintaan katalog
produk. Kemudian dia akan meminta juga status pembayaran. Lalu di sini sistem akan merespon berupa katalog produk, kemudian status pemesanan, dan jadwal pemasangan. Sini katalog produk. Baik, di sini sistem itu si admin dia akan bisa mengelola data produk, pelanggan, data tenaga kerja, data pelanggan, dan data pemesanan. Nanti sistem ini akan merespon berupa informasi dari data produk, informasi dan pelanggan, informasi data tenaga kerja, dan status pemesanan, informasi pemesanan, jadwal pemesanan, dan laporan. Nah, sedangkan pelanggan nanti dia akan meminta ke sistem permintaan katalog produk, permintaan status pembayaran. Nanti si sistem akan merespon katalog produk, status pemesanan, dan jadwal pemasangan. Baik, untuk segitu aja dari saya pada diagram konteks. Nanti kita akan memecah lagi diagram ini menjadi beberapa proses kecil. Misalkan data produk, data pelanggan, dan lain-lain. Dan namanya itu DFD level 0. Baik, langsung saja kita akan membuat DFD level 0 ya. Baik, di sini kita sudah berada di DFD level 0 pada studi kasus sistem informasi manajemen platform PVC. Oke, di sini saya sudah buat sketsa awalnya. Nah, di sini ada sistem utamanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat atribut ya. Di sini tadi atributnya itu sebagai pengelola atau admin ya. Lalu di sebelah kanan di sini saya akan menempatkan atribut si pelanggan. Oke, selanjutnya di sini pada tahap awal pertama saya tulis 1.0. Di sini tempat awal kelola data. Oke, di sini pertama kita akan sambungin dulu si admin ini ke kelola data. Nah, di sini si admin Oke, di sini si admin dia kan bisa mengelola data produk, kemudian data pelanggan, data tenaga kerja, dan data bayaran, data pemesanan. Oke, tahap awal di sini. Lalu si kelola data ini dia akan mengembalikan informasi berupa informasi pada data dan laporan. Oke. Lalu lanjut di sini si kelola data akan masuk ke sistem. Dia akan
menyimpan data, simpan atau update data ya. Kemudian kita lanjut ke admin, maksudnya ke pelanggan dulu. Nah, di sini kita sambungin dulu si pelanggan. Kita copy dulu yang ini. Nah, si pelanggan itu dia akan mengirim ke, sabar kita tulis dulu. Di sini 2.0. Di sini tempat layanan atau service. Informasi. Kita copy lagi yang ini. Di sini si pelanggan dia akan meminta katalog dan meminta status pembayaran. Oke, selanjutnya di sini si layanan akan menampilkan katalog produk dan status pesanan dan juga jadwal pemasangan. Oke, selanjutnya di sini si sistem layanan informasi akan masuk ke sistem platform PVC untuk gunanya di sini dia akan mengambil data. Selesai bagian pelanggan, kita masuk lagi ke tahap 3.0. Di sini kita ubah menjadi kelola pemesanan dan pembayaran. Di sini si admin dia akan masuk ke sini untuk data pemesanan dan data pembayaran. Di sini terus si kelola pemesanan dia akan mengembalikan status pemesanan dan juga riwayat pembayaran. Selanjutnya di sini si kelola pembayaran akan masuk ke sistem. Dia
akan menyimpan di sini, dia akan simpan atau update data ya. Oke, di sini sudah jadi. Jadi di sini tahapan awalnya yaitu 1.0 kelola data dan 2.0 layanan informasi pada atribut pelanggan. Kemudian kelola pemesanan dari admin, dia mengambilkan status riwayat pembaraian, lalu masuk dari sini ke sistem untuk simpan atau update data. Di sini layanan akan mengambil data dari sistem melalui atribut admin. Baik, di sini untuk DFD level 0 kita sudah menyelesaikan dengan studi kasus sistem informasi manajemen platform PVC. Oke, selanjutnya kita akan membuat use case diagram pada studi kasus sistem informasi manajemen platform PVC. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya. Baik, di sini kita akan lanjutkan lagi. Di sini kita akan membuat use case diagram dengan studi kasus yang sama, itu sistem informasi manajemen platform. Nah, yang pertama itu diagram itu apa? Use case diagram itu tempat aktor dia bisa ngapain aja di dalam sistem informasi manajemen platform PVC ini. Oke, yang pertama itu kita tentukan dulu aktornya. Di sini untuk aktornya tadi adalah admin. Kemudian aktor keduanya adalah pelanggan. Nah, untuk yang pertama, si aktor admin ini dia pertama itu dia login di dalam sistemnya. Pertama dia login sebagai admin. Setelah login dia akan bisa kelola data produk ya. Lalu dia juga bisa kelola data pelanggan. Terus dia juga bisa kelola data pemesanan. Kemudian dia juga kelola data tenaga kerja. Dan terakhir dia bisa kelola data pembayaran. Oke, di sini kita sambungin aja dan pakai ini. Anak panahnya aktor ini pertama dia harus login, kemudian dia bisa kelola data. Si admin bisa mengelola data pelanggan, data pemesanan,
terakhir dia kelola data pembayaran. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita berada di aktor pelanggan. Nah, si aktor pelanggan itu dia hanya bisa lihat di dalam sistem, dia bisa hanya lihat katalog produk. Lalu dia bisa juga cari produk. Lalu dia juga bisa melihat status pembayaran. Kita ini aja, sambungin menggunakan anak panah ini. Baik, untuk use case kita seperti ini. Jadi si aktor admin ini yang pertama ke sistem dia akan login dulu. Setelah login dia baru bisa mengelola data produk, mengelola data pelanggan, mengelola data pemesanan, dan juga mengelola tenaga kerja dan kelola pembayaran. Nah, si pelanggan dengan sistem dia hanya bisa melihat katalog produk, cari produk, lalu melihat status pembayarannya. Baik, segitu aja untuk use case diagram. Kita akan lanjut lagi menggunakan use case deskripsi. Baik, kita lanjut aja ke selanjutnya. Baik, di sini kita sudah berada di use case deskripsinya. Terus nama use case-nya itu Sistem Informasi Manajemen Platform PPC. Aktornya yang pertama di sini admin. Nah, deskripsinya di sini admin menggunakan sistem untuk mengelola data produk platform PPC. Precondition-nya yaitu admin sudah memiliki akun dan dia berhasil login ke sistem. Nah, untuk trigger-nya, admin membuka sistem informasi manajemen platform PPC. Terus typical cross dan off event. Di sini ada aktor, aksi aktor dan respon sistemnya. Oke, ini pertama itu untuk aksi aktornya dia membuka admin membuka sistem. Kemudian sistem akan merespon menampilkan halaman utama. Oke, yang kedua admin memilih menu data produk. Kemudian sistem menampilkan data produk. Kemudian di sini yang tiga, admin menginput atau mengubah data. Terus respon sistemnya itu sistem menyimpan data ke database. Kemudian di sini 4, admin mengelola data pemesanan dan pembayaran. Kemudian sistem memperlihatkan status pemesanan dan pembayaran. Oke, yang kelima, admin
melihat laporan data. Terus sistemnya akan merespon, menampilkan informasi dan laporan data. Baik, segitu aja untuk deskripsi use case, deskripsi untuk aktor admin. Oke, selanjutnya kita akan membuat deskripsi untuk aktor si pelanggannya lagi. Baik, di sini kita sudah tadi kita sudah membahas tentang aktor admin, tentang use case deskripsinya. Sekarang kita akan masuk ke aktor si pelanggan. Nah, deskripsi pelanggan ini, pelanggan menggunakan sistem untuk melihat katalog produk, plafon PPC, dan melihat status pemesanan. Nah, preconditionnya si pelanggan ini sudah terdaftar pada sistem. Terus untuk triggernya, pelanggan ini membuka sistem informasi manajemen plafon PPC. Di sini ada typical course, aksi aktor, dan respon sistemnya. Oke, untuk pertama itu si pelanggan membuka sistem. Kemudian respon dari sistem itu, si sistem akan menampilkan halaman utama. Oke, untuk kedua, si pelanggan memilih produk dari menu katalog PPC. Kemudian di sini sistem dia akan menampilkan katalog produk pada PPC. Oke, untuk yang ketiga itu si pelanggan mencari produk platform PPC. Respon sistemnya, si sistem dia akan menampilkan informasi si produknya. Kemudian yang keempat, pelanggan memilih menu status pemesanan. Kemudian respon sistemnya yaitu sistem akan menampilkan status pemesanan dan jadwal pembayaran. Oke, untuk segini aja pada aktor pelanggan. Di sini pelanggan membuka sistem akan utama. Oke, kita sudah mengerjakan keseluruhan UTS pada APS ini, dari mulai diagram konteks, DFD level 0, use case diagram, serta deskripsi dari use case sistem informasi manajemen platform PPC. Baik, kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.